Yang Panjaluman. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Om Hamli Genam Astu Nama Silam. Om Sidrastu Dakastu Swami. Berdoa sekali. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Oke, sangat luar biasa ya semangat kalian untuk belajar hari ini ya. Ada yang teman-temannya yang nggak masuk hari ini? Siapa aja? Naksa, kenapa Naksa? Izin ya? Silakan. Siapa lagi? Yeni, kenapa? Kenalan juga ya? Musim layanan sekarang ya? Kalian juga kenalan? Di sekolah aja ya? Siapa lagi? Yeni, kenapa? Kenalan juga? Semuanya kenalan ya? Oke, jadi 3 orang yang nggak masuk ya? Oke. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Oke, teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Nah, ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa pengertiannya? Aduh, lupa nih, aduh. Ya, silakan. Tes laporan hasil observasi adalah tes yang berisi laporan tentang suatu objek atau peristiwa berdasarkan hasil pengamatan dan sistematis. Oke, berdasarkan hasil pengamatan. Yang lain? Pengamatan. Yang lain nggak ada? Sama berarti ya? Strukturnya masih ingat nggak? Apa? Ya, silakan sini. Izin menjawab. Pertama, judul. Judul. Kedua, tujuan percobaan. Tujuan percobaan. Percobaan apa lagi? Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan. Apa lagi? Langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah. Apa lagi? Yang terakhir, kesimpulan. Simpulan. Oke, berarti kalian sudah paham ya sama materi minggu lalu. Nah, hari ini Ibu ada teks. Silakan kalian baca dulu teksnya, tapi teksnya terbatas, jadi kalian satu berdua sama teman sebangku ya. Coba kalian baca dulu ya. Coba. Satu berdua ya. Dah. Diam dulu.
pimpinannya sebenarnya Ada yang mau mencoba ke kanan? ya, Ya, silakan. karena pimpinannya itu terlambat tapi dia bilang harus disiplin. Ya, jadi pimpinannya itu tidak mencontohkan hal yang seharusnya ya. Ya. Dia ngomong tentang kedisiplinan, tapi pimpinannya yang lambat. Jadi kita kayak enggan gitu untuk mendengarkan si pimpinannya. Kira-kira di sini ada sindiran nggak? Ada di bagian mana? Ya, silakan. Lucunya ketika rapat dimulai, beliau berkata dengan nada serius, kedisiplinan itu kunci kemajuan. Oke, itu bagian sindiran, itu juga lucu ya. Selain menyindir, ini juga mengandung hal yang lucu. Kira-kira menurut kalian, teks yang berisi sindiran maupun lucu itu biasanya teks apa? Apa? Kurang keras? Oke, teks anekdot. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi baru tentang menyampaikan ide melalui teks anekdot. Jadi kita akan belajar teks anekdot. Nah, ada yang tahu sebelumnya apa itu teks anekdot? Ya, silakan. Anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan mengesankan yang biasanya diangkat dari kejadian nyata dan seringkali mengandung kritikan atau sindiran terhadap fenomena sosial. Iya, bagus ya. Siapa namanya? Ini Neila. Yang lain? Ada definisi lain? Sama. Biar cepet aja sama aja ya. Yang lain coba selain menyindir, biar kalian ada bicara aja. Apa? Teks yang berisi apa? Sindiran. Selain sindiran. Secara singkatnya, teks anekdot ini ialah teks singkat yang lucu dan berisi sindiran atau kritikan. Atau kritik. Oke. Nah, biar kalian gak bingung nih apa sih teks anekdot? Nah, coba kalian perhatikan saling biasa. Teks anekdot adalah teks atau cerita singkat yang mengandung unsur lucu atau sindiran yang biasanya berdasarkan pengalaman nyata atau imajinasi dan bertujuan untuk menyampaikan titik sosial secara halus. Nah, ciri-ciri teks anekdot itu juga ada 4. Ada yang bisa bacakan? Ada yang bisa bacakan? Ya, silakan. Ciri teks anekdot yang pertama ada memiliki bahasa singkat dan menghibur. Ya. 2. Mengandung sindiran atau kritik. 3. Tokohnya nyata atau imajinatif. 4. Berakhir dengan kejutan atau hal lucu. Ya, kasih ya siapa nih? Menurut Ya, nah, jadi ciri-ciri teks anekdot itu ada 4 ya. Yang pastinya yang pertama itu yaitu memiliki bahasa yang singkat dan bertujuan untuk menghibur. Kemudian ciri yang kedua yaitu mengandung sindiran atau kritik sosial. Kalian pernah tidak menyindir pemerintah? Tikus-tikus kantor itu sindiran nggak? Buat lucu-lucuan nggak? Ya. Tapi kalian nggak sadar kalau kalian menggunakan anekdot. Padahal tikus-tikus kantor yang itu kan termasuk sindiran kan? Kemudian yang ketiga, tokohnya nyata atau imajinatif. Kalau imajinatif itu kan tikus itu disimbolkan sebagai apa? Itu. Kemudian yang keempat, berakhir dengan kejutan atau hal lucu. Seperti yang kalian baca tadi kan, apa kejutannya? Ternyata pemimpinnya terlambat. Itu hal yang itu adalah kejutan yang lucu seperti itu. Selanjutnya, nah, adapun struktur dari teks anekdot. Ini itu ada 3. Ada yang udah tahu? Struktur yang pertama orientasi. Orientasi apa? Dari yang tahu sebelumnya? Belum. Oke, jadi struktur teks anekdot itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua ada orientasi, yang terakhir ada evaluasi. Kalau orientasi itu apa? Tahu? Kalau orientasi itu adalah pengenalan terhadap masalah yang
yang berisi sindiran atau kritik yang diberikan kepada tokoh. Kalau evaluasi, isi atau pesan yang akan disampaikan, pesan yang ingin disampaikan dalam dari catat. Coba kalian cari. Nah, coba kalian cari pengertian dari pembahasan di buku cerdas. Coba cari. Yang pertama itu apa? Nah, pada sindiran itu ada 3 bagiannya, ada ironi, sarkasme, sama sinisme. Kalau ironi apa? Ya, sekarang Ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikannya dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menjubit. berarti kebalikannya dari hal yang sebenarnya yang disampaikan. Oke, kalau sarkasme ada dong? Ya, di belakang. Ada sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras di antara 3 madas sindiran yang ada. Madas ini secara terang-terangan menyinggung atau menyindir seseorang atau secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Ya, jadi sarkasme ini ialah sindiran yang paling keras dari 3 bagian dari majas sindiran. Kemudian 3 sinisme, ya tahu? Ya, cepat. Sinisme adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran yang menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Setulus hati. Contohnya? Coba cari di buku ada nggak contohnya? Harga keledai, Bentar. harga keledai murah sekali sampai pabrik tahu dan tempe tutup. Harga keledai itu kedelai. Keledai itu kedelai. Untuk apa punya banyak uang jika makan saja harus diatur? Itu apa punya banyak uang, kalau makan aja diatur. Oke, boleh ya? Terus selanjutnya ada menggunakan pertanyaan retoris. Ada yang tahu pertanyaan retoris itu apa? Ya, coba. Mungkin karena saya belum pakai komen. Enggak, maksudnya pengertiannya. Pengertian dari pertanyaan retoris. Pengertiannya. Dia tahu? Coba cari di bukunya, ada kok pengertiannya. Pertanyaan ya. Pertanyaannya sejelas jawabannya. Ya, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban atau udah jelas jawabannya. Oke, contohnya di sana kan ada di buku. Contohnya, siapa yang tidak ingin bahagia? Ya, siapa yang gak ingin bahagia? Semua orang pasti jawabnya pengen bahagia kan? Yang lain? Menurutmu, kamu tak pernah berdosa? Berdosa atau enggak? Lagi ada? Ada. Apakah setiap orang berhak berbuat baik? Hak atau enggak? Ah. Pasti kan jawabannya? Iya. Yang terakhir ada menggunakan kata kerja material. Ada yang tahu kata kerja material itu apa? Ada di buku, coba cari. Ya. Ya.
suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para pelakunya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa atau kegiatan. Oke, jadi kata kerja material ini adalah kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas seperti membaca, menulis, itu merupakan kata kerja material. Sampai sini paham? Tadi ada berapa strukturnya? Dan tidak Tiga apa aja? orientasi, komunikasi, evaluasi. Oke. Kaidah pembahasannya ada berapa tadi? Nah, lupa tadi belajar. Ada 3. Ada 3 apa aja? Pertanyaan retoris, Pertanyaan retoris. sama kata kerja material. Kata kerja material. Oke. Sudah paham sampai sana? Ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, jadi Ibu anggap sudah paham. Ibu minta kalian bagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. 4 sama 5. 4 kelompok. Sudah? Sudah. Coba kalian duduk berdasarkan kelompok. Ini pada satu sih. Sudah semua dapat kelompok? Oke. Oke ya. Jadi mohon perhatian dulu ya. Jadi nanti setiap kelompok akan menuliskan nama kelompoknya di sini. Semuanya ya, sama nomor absennya juga dan kelasnya juga ya di sini. Setelah itu di sini Ibu ada teks anekdot, tapi ini Ibu acak dan Ibu potong-potong. Nanti kalian harus identifikasi atau analisis struktur dari teks anekdot yang ada di sini. Nanti kalian tempel saja yang mana menurut kalian orientasi tempel di bagian sini, yang mana menurut kalian komunikasi tempel di sini. Kemudian kaidah kebahasaannya itu kalian tulis saja di sini. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Siap, tidak. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, jadi ini kelompok 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Kalian kerjakan dan kalau ada pertanyaan nanti angkat tangan aja. Siap.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Penerapan dari program pokok 2 akan memaparkan analisis struktur teks absensi otomatis. Yang pertama, orientasi dari kantor Kecamatan Jaya sampai sebagian dari prosesnya. Komplikasi dari pukul 8 sampai ruangan hening seketika. Evaluasi dari sejak hari itu sampai asal jangan batu. Terima kasih atas perhatian. Coba kamu kasih lihat teman-temannya. Ini tugas hasil dari kelompok kami. Ada yang beda nggak jawabannya? Ada yang beda? Kelompok satu beda. Banyak.
mencoba untuk menghindari wajahnya. Ya, bisa kesalahan pun mencoba menghindari. Coba lihat. Yang lain sama nggak? Sama. Pura-pura jawabnya berarti ada yang enggak ya? Sama nggak? Oke, sama ya. Oke, udah bener ya apa yang dibuat sama kelompok 3 ya? Kelompok 2 juga udah bener ya? Oke, sulit nggak analisis struktur teks anekdot? Sulit-sulit gampang ya? Berarti sampai sana kalian paham nggak? Kami ada berapa tadi ada strukturnya? 3. Apa aja? Meja kebangsaan ada berapa? 3. Apa aja? Maja. Aja sama. Apa lagi? Sama lagi? Material. Oke, tadi maja sindiran ada berapa? Apa aja? Oke, udah semua paham ya? Karena udah jam pulang juga, kita akhiri saja ya. Ini dulu, ininya, materinya. Jadi karena ada sudah selesai dan jam sudah menjelang pulang, jadi kita tutup, kita akhiri pelajaran hari ini dengan assignment untuk saya modifikasi. Teman-teman sekalian, sebelum kita pulang, mari kita melakukan pembelajaran. Karena kita ada posisi mungkin, duduk dengan tangan, bergerak, lakukan satu kaki begitu lantai. Tangan diletakkan di atas paha, marilah bersama-sama memfokuskan pikiran kita dan mulailah